Halo Taurus, jumpa lagi dengan saya Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Taurus. Meneteskan air mata di saat kabar bahagia ini kamu dengar. Namun penting di sini ya, saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Ada The Devil di sini. Ada Two of Swords. Ada The Tower. Ada Four of Wands. Dan di sini ada Four of Cups. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu atau tentang dia atau tentang seseorang, siapa saja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada The Devil, saya melihat di sini tentang sebuah kayak sebuah persaingan. Kayak sebuah ada perdebatan, pertentangan, persaingan yang tidak sehat. Tapi apapun itu, saya melihat akan ada kemenangan untuk kamu. Terlihat ya, untuk kamu bisa mencapai proses kamu, untuk bisa mencapai sesuatu itu kayaknya banyak ujiannya ya, banyak hambatannya. Ya kayaknya sulit untuk kamu sebenarnya berjuang, tetapi ada kegigihan dalam diri kamu. Ada mental yang kuat dalam diri kamu untuk bisa sampai di tujuan kamu. Artinya kamu tidak mau menyerah dengan keadaan apapun, meski di sini ada yang menghalang-halangi kamu. Inilah yang membuat kamu meneteskan air mata karena perjuangan kamu ini tidak sia-sia. Di tengah banyaknya persaingan. Atau di sini ada yang kayak seseorang yang punya jalan yang instan untuk bisa sampai di tujuan, dan kamu benar-benar berproses, dan pada akhirnya kamu memenangkan hal itu, entah dalam sebuah karir, dalam hubungan rumah tangga, atau dalam bisnis. Ya mungkin dalam rumah tangga ada pihak-pihak ketiga, ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, ada yang menggoda atau ada penggoda di sini, atau ada yang tergoda. Tapi di sini pada akhirnya kamu mampu untuk melindungi semua itu. Kamu mampu untuk mengantisipasi, untuk mempertahankan apa yang sudah menjadi milik kamu. Ini yang membuat kamu terharu karena perjuangan kamu gak sia-sia. Apa yang kamu lakukan ini sudah tepat untuk mempertahankan. Karena dalam kehidupan, dalam hubungan selalu ada saja hal-hal tidak terduga yang terjadi ya. Ada yang gak suka, ada yang pengen ya mungkin menghancurkan atau merampas kebahagiaan kamu. Tapi pada akhirnya ya, saya melihat di sini ada Two of Swords, kamu memilih pasangan yang tepat. Meski ada godaan, meski ada yang masuk atau orang ketiga yang masuk ke dalam hubungan kamu, tapi kamu memilih seseorang yang tepat karena ternyata dia mampu untuk menjaga hati dan pikirannya hanya kepada kamu. Meskipun
di sini kamu sempat curiga ya. Ada perasaan yang gak nyaman. Tapi ternyata kamu melihat sendiri. Ada kesetiaan. Ada kejujuran. Artinya kamu tidak salah dalam memilih. Pasangan kamu saat ini ya artinya benar-benar mampu untuk menjaga perasaan kamu. Menjaga cinta dan kasih sayangnya hanya untuk kamu. Dan membuat kamu lebih merasakan ketenangannya, kedamaian. Artinya kamu tidak salah dalam memilih seseorang yang benar-benar mampu atau memang sama-sama mempertahankan hubungan di antara kalian. Oke, meski dalam rumah tangga akan ada aja nantinya yang terjadi. Atau mungkin di sini sempat ada hubungan yang sempat terpisah karena mungkin ada kesalahpahaman, ada kecemburuan, tapi pada akhirnya akan ada yang bersatu kembali. Dan untuk kedepannya lebih saling percaya, untuk saling memperbaiki, lebih punya pondasi yang kuat untuk tidak lagi saling meninggalkan, untuk tidak ada lagi kata-kata berpisah di antara kalian. Artinya belajar dari apapun yang pernah terjadi dulunya. Jangan sampai ada yang merusak hubungan kamu, orang yang tidak bertanggung jawab, yang merampas kebahagiaan kamu, yang kamu mulai dari awal, dari nol, kamu gak mau semua sia-sia. Dan saya melihat ya, pada akhirnya kamu akan kembali bersatu dan mampu untuk lebih memperkuat cinta, kasih sayang di antara kalian, untuk tidak gampang lagi dihancurkan, untuk tidak gampang lagi dipengaruhi, untuk tidak lagi ada godaan-godaan yang tidak berarti ya. Kamu dan dia akan punya pondasi yang kuat untuk bisa bertahan dalam sebuah hubungan. Ada 4 of Wands dan ya salah satunya ya saya melihat kamu dan dia lebih membuat batasan ya. Terhadap circle pertemanan, karena kita tidak pernah tahu ya, ada yang mungkin mendekat ke kamu karena ada yang sesuatu yang dia inginkan, ada yang berpura-pura baik, berpura-pura membantu, tetapi ternyata ada niat yang tersembunyi. Jadi di sini kamu harus lebih bisa merasakan, lebih peka mana yang penuh dengan kepura-puraan, mana yang benar-benar tulus. Karena sesuatu yang mungkin terlihat berlebihan itu biasanya ada sesuatu yang dia inginkan. Sesuatu hal yang sepertinya tidak normal, tidak normal seperti biasanya. Dan inilah hal yang ingin kamu lakukan, lebih membuat batasannya, lebih menjaga, lebih melindungi apa yang sudah kamu miliki, apa yang sudah kamu capai tentang sebuah hubungan, tentang sebuah karir atau finansial, karena itu akan saling berkaitan nantinya. Oke? Ada 4 of Cup dan ada kalanya juga perasaan kamu itu terkadang sedih, kecewa karena mungkin ada sesuatu hal yang terjadi. Ada juga sebagian kamu yang seperti itu, yang mungkin di sini ada yang butuh diyakinkan, ada yang butuh dimengerti, dipahami. Itu wajar terjadi ya, terkadang ada perasaan-perasaan yang gak enak, ada perasaan curiga, itu hal yang wajar terjadi. Tapi jangan sampai perasaan-perasaan itu justru akan membuat kamu semakin tertekan. Di sini sepertinya harus jalin komunikasi yang baik ya, agar tidak ada terjadi kesalahpahaman. Karena saya melihat di sini ada terjadi kesalahpahaman, tetapi ya mungkin gengsi untuk bisa mengatakan, untuk berbicara, atau ada yang cemburu di sini sepertinya. Ada yang ya mungkin di sini sepertinya ini hanya masalah komunikasi, hanya kesalahpahaman. Dan tentunya di sini kamu juga harus lebih terbuka tentang apa yang kamu rasakan. Jangan ragu untuk mengungkapkan perasaan kamu. Jangan sampai kamu kayak meraba-raba atau menerka-nerka. Kamu harus lebih jujur terhadap perasaan kamu. Ungkapkan apa yang kamu rasakan terhadap dia ya. Kalau memang cemburu, katakan cemburu. Kalau memang kamu ada yang gak suka dengan sikap dia, ya ungkapkan. Jangan sampai nantinya terjadi kesalahpahaman, perdebatan, dan pertengkaran. Oke, artinya itu adalah salah satu bentuk untuk kamu dan dia bisa melindungi hubungan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Oke? Kita lanjut.
Di sini ada adversity. Di sini ada success. Ada acceptance. Di sini ada courage. Dan di sini juga ada happiness. Saya melihat di sini ya, ini akan ada sebuah keberanian ya dalam diri kamu untuk bisa lebih jujur. Meski terkadang entah itu dia atau kamu yang masih ada gengsi-gengsinya, tetapi yang paling penting ya untuk bisa mempertahankan sebuah hubungan ya lebih jujur terhadap apa yang kamu rasakan. Dan dari situlah hal yang nantinya bisa membuat kamu dan dia benar-benar sukses untuk bisa menjalani hubungan dalam rumah tangga. Saling jujur di sini. Dan saya melihat di sini ya, ada kekuatan dalam diri kamu untuk lebih bersikap berani ya di sini. Untuk lebih bisa mengungkapkan apa yang kamu rasakan, untuk lebih mengesampingkan gengsi kamu. Oke? Dan saya melihat sudah lebih terbuka. Karena memang kamu tidak mau hal yang kamu bangun ini hancur lagi, hubungan ini hancur lagi. Kamu nggak mau hal itu. Dan selalu belajar dari apapun yang pernah terjadi dulunya. Oke, kamu tidak melihat sesuatu itu dari apa ya, kayak mengungkit-ungkit masa lalu. Oke, kamu tidak lagi fokus terhadap apa yang terjadi di masa lalu, tetapi untuk kedepannya. Bagaimana kamu bisa menciptakan hubungan yang lebih sehat, hubungan yang lebih baik. Oke. Saya melihat juga di sini sepertinya ya, artinya kamu benar-benar memaafkan tentang apa yang pernah terjadi dulunya. Ada yang sebagian kamu yang mungkin pernah disakiti, pernah kecewa, tetapi ya kamu tidak mau lagi fokus terhadap hal-hal yang dulunya pernah terjadi. Fokus kamu saat ini ya untuk kedepannya, itu kamu jadikan adalah ujian atau cobaan dalam kehidupan kamu ya, dalam rumah tangga, dalam hubungan. Selalu ada saja pasang surut, selalu ada saja hal-hal yang terjadi. Tapi di sini kamu dan dia akan saling menguatkan dan tidak akan saling meninggalkan karena kamu sudah punya pondasi yang kuat. Oke? Kamu sudah lebih bisa mendengarkan kata hati kamu, intuisi kamu, karena biasanya itu akan membimbing kamu kepada sesuatu hal yang baik. Oke, ya meskipun terkadang sebagian dari kamu masih ada yang khawatir, masih ada yang takut, tapi pada akhirnya kamu akan mampu mengendalikan semua itu karena seseorang ini akan mampu meyakinkan kamu. Oke, ya penting untuk kamu lebih berproses, lebih menikmati prosesnya, lebih bersabar, lebih saling mengerti, saling memahami. Artinya sejalan ya. Karena di sini kamu dan dia sama-sama punya visi yang sama. Ingin kehidupan yang lebih baik, lebih berkualitas. Ingin tumbuh lebih baik. Oke. Dan berusaha untuk mengendalikan setiap ketakutan dan kekhawatiran dalam diri kamu. Artinya saat ini kamu fokus kepada kehidupan untuk masa depan, bukan tentang masa lalu. Yang lalu biarlah berlalu. Kamu berharap ke depannya kamu bisa jadi lebih baik, hubungan yang lebih saling menguatkan, saling ada dan tidak akan saling meninggalkan. Oke? Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, untuk kamu yang sedang dilema, atau ada masalah konflik yang belum terselesaikan. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, memberikan kamu kekuatan untuk kedepannya, untuk lebih struggle lagi, untuk tidak lari dari kenyataan apapun, dan mampu untuk menghadapi apapun situasi itu, dan yakin semua akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di reading selanjutnya. Bye!